الآن ما يجري من إيقاف للكهرباء، إيقاف للماء، إيقاف للوقود، وهذا الوقود يعني سبب كثير جدا في موضوع العيش، موضوع المستشفيات. الآن كثير ممن يعني في المستشفى يحتاج إلى حاضنات أطفال، حاضنات الأطفال تحتاج إلى وقود، هم يموتون موتا بطيئا، كل ذلك بسبب هذا الإجرام الصهيوني. Dan sampai hari ini juga kata Syekh tadi, telah terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh pemerintah Yahudi Zionis, juga pemutusan saluran air, yang mana pemadaman listrik ini berakibat pada terhalang dan terganggunya kegiatan masyarakat yang ada di Palestina sana, terutama rumah sakit. Anak-anak bayi yang ada di rumah sakit itu pasti butuh yang namanya wakut, atau bahasa kita penghangat itu, tabung penghangat untuk bayi supaya mereka tetap bisa terjaga kondisinya. Namun karena alatnya itu mati karena menggunakan listrik, pelan-pelan kebanyakan anak-anak bayi yang ada di rumah sakit, juga korban-korban yang lain itu menghadapi kematian pelan-pelan, kata saya. موقف أبكانا جميعا عندما كان الكادر الطبي يعملون في المستشفى، وهذه الطبيبة التي تعمل في المستشفى فتتفاجأ أن زوجها جاء محمولا شهيدا، تفاجأت فيه في المستشفى التي تعمل فيه. هذا أمر مؤلم. Dan di antara hal menyedihkan juga, dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit itu, ketika mereka sedang bekerja, kemudian memberi perhatian mereka kepada para korban, mengobati segala macam, ternyata di antara korban-korban yang itu adalah istrinya, keluarganya, datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah syahid. Allahu Akbar. Ini tentu adalah perkara yang sangat menyedihkan. Baik, soal ba'dahu Syekh, soal minal akh mungkin. Baik, kita juga ingin mengetahui Ustadz Mulkana bagaimana kemudian seberapa parah serangan dari Zionis Yahudi ini sendiri di Palestina. Kalau boleh disebut berapa persen sebenarnya kemudian rudal-rudal dari Israel itu mengenai area dari Palestina itu sendiri. Apakah seluruhnya itu berdampak atau ada beberapa daerah yang masih bisa selamat dari serangan bangsa Yahudi ini sendiri? Baik, semua soal ba'dahu. Kita Gaza ya, coba arafna ya yuhajamuna bil kulliyah. Lakin kam miqdarul hajmi, yani miqdaru sodamat min alati au ta'irati min Israel. Hal hunaka dairah awil makan salima min hujum au al hujumiyah fi jami'il makan, kam miqdarul makanil amni fi qita'i Gaza al-yawm. بالنسبة كم نسبته؟ إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة وسياسة تهجير الناس، تريد أن تهجر أهل غزة من أجل أن يقوموا بحرب برية، ولذلك في كل الأماكن وخاصة في كل الأماكن يضربون يعني بطريقة همجية، بطريقة يعني هدم للأبنية، وأيضا وخاصة في الشمال أيضا يريدون، وهم يقولون نريد أن نغير خارطة غزة. إذن نسبة الهجوم هي في يمكن يصل إلى 90% أم كيف؟ 90% في كل جوانب غزة، كل جوانب غزة يضربون. إذن ليس هناك مكان الأمن، إذن خرجوا كلهم من غزة. المنظمات الدولية تناشد إسرائيل وتناشد العالم، تريد ممرات آمنة، لا يوجد ممرات آمنة، حتى المستشفيات تضربونها. الله أكبر. Jika berbicara tentang berapa sih persentase wilayah yang diserang,
kalau sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, itu 90% wilayah Gaza itu tidak ada lagi yang aman. Ya, bahkan hampir 100% itu nggak ada yang aman, meskipun memang kalau dari jenis kerusakan mungkin kurang dari itu, tapi tidak ada aman. Maksudnya bagaimana? Karena setiap sisi dari Gaza itu memang ditargetkan untuk menjadi sasaran tembakan oleh roket-roket Zionis Yahudi. Jadi punya orang Yahudi itu mereka punya siasat yang namanya atau Ardul Mahrukah. Kalau Mahrukah itu ingin membumi hanguskan Gaza. Itu tujuan mereka hari ini. Dan mereka ingin dengan tujuan mereka itu warga Gaza itu pindah, ya. Dan wilayah utara itu juga sudah menjadi tempat yang paling kuat serangannya, dan tujuan mereka juga dengan itu semua setelah Gaza tadi kena serang dan penduduknya kemudian terpaksa harus mengungsi, mereka ingin merubah peta, ya, peta Gaza itu dan dijadikan daerah untuk bagian dari mereka, seperti itu. Baik. Soal Ba'dahu. Baik, terima kasih Ustadz Mulkana. Sekarang saya bersama dengan Ustadz Amri Fatmi, mungkin bisa langsung menanyakan perihal terkait dengan kondisi yang ada di Palestina, walaupun tadi sudah disampaikan juga. Mungkin ada pertanyaan juga kepada Syekh yang ingin disampaikan, Ustadz. Kami silakan. مولانا الشيخ عبد الله التميمي نشكركم على هذه الإفادة لكن نريد أن نعرف إخواننا في غزة هل يعني شعورهم كيف يعني هل يعني أنهم مستعدون لهذا كيف يعني شعورهم أننا لا نستطيع أن نتصور كيف شعورهم هناك يعني حينما قلتم يعني قد تتعرض قطاع غزة 90% كيف شعور يعني إخواننا في غزة هناك يعني الآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إخوانكم في غزة شعب جبار، شعب متوكل على الله، شعب من أهل القرآن، يقصف ويقول النصر لنا بإذن الله عز وجل. يعني يرى ابنه يحمل ابنه شهيد أمامه، وهو يحمل ابنه يقول فداء القدس وفداء الأقصى إن شاء الله تعالى. إنهم يقدمون ويضحون وفي نفسهم إن شاء الله تعالى تتوق إلى النصر إن شاء الله، لأن الذي يكون مع الله لا يبالي بإذن الله عز وجل. والله نحن نستمد منهم القوة ونستمد منهم المعنوية العالية. Baik, Masya Allah. Mungkin saya terjemahkan Ustaz ya. Jadi kata saya tadi mengenai pertanyaan tadi yang terjemahkan juga pertanyaan dari Ustadz Amri itu adalah bagaimana perasaan atau kondisi mental mungkin ya yang dihadapi oleh para korban dari warga Muslim Gaza terutama atas serangan-serangan yang hari ini menimpa rumah mereka, tempat meninggal mereka, dan dengan sebab serangan itulah kehilangan mereka keluarga tadi. Bagaimana perasaannya? Maka saya menjawabkan, Masya Allah ya, warga Palestina ini, pemuda Palestina ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, meskipun kita lihat secara nampak mereka itu menangis bersedih, tapi akhirnya mereka orang-orang yang jabar. Mereka itu orang-orang yang teguh luar biasa hebatnya. Mereka itu para penghafal Al-Quran. Dan apa ketika mendapati anaknya mereka, bayi mereka, kemudian menjadi korban perang, mereka angkat dan mengatakan Fida'ul Aqsa. Anak kami ini akan menjadi tebusan untuk Al-Aqsa. Wafatnya saudara-saudara kami, ayah kami, teman-teman kami, semua itu adalah sebagai bentuk pengorbanan kami terhadap Masjidil Aqsa. Dan dengan itu, dengan semua keadaan yang sangat pahit itu, mereka tetap teguh berada di sana sebagai bentuk perlawanan karena mereka semua telah menjadikan diri mereka itu sebagai Fida'ul Aqsa. Allahu Akbar. Baik, persoalan selanjutnya atau soal selanjutnya Ustadz Mulkana adalah kita yang ada di Indonesia terutama di Aceh, kira-kira apa yang kami bisa berikan dan sampaikan? Apa yang masyarakat di sana butuhkan sebenarnya? ثم نحن كمسلمين في منطقة Aceh ما هو
أحوج الشيء يمكن أن نفعلها يا شيخ؟ ما هو أفضل شيء يمكن أن نفعلها تجاه إخواننا في غزة خاصة مع حالهم اليوم؟ الآن كل مسلم واجب عليه أن يقدم وسعه. ما تستطيع أن تقدم لابد أن تقدم. الذي الخطيب يتكلم لله تعالى، الإمام يقنط في الصلاة، أهل القرآن يدعون لإخوانهم، الإغاثة والاستغاثة، الجمع المالي أيضا، أي شيء يستطيع أن يقدمه الإنسان هو الآن إخوانكم في غزة بحاجة له، من الدعاء وهو أفضل شيء إلى الجمع المالي، إلى النزول بالشوارع. والله هذا النزول بالشوارع يعني عندما يعني يشعرون إخوانكم أن هناك إخوة لهم في أندونيسيا في أبشا يعني واقفون معهم، والله إنها هذه عظيمة أيضا تؤثر في إخوانكم في غزة. Allahu Akbar. Kalau ditanya tentang apa yang mungkin dan paling bisa kita lakukan, maka Syekh menjawab, usah apa saja kelebihan diri kita yang mungkin bisa kita lakukan berkaitan dengan masalah Gaza. Khotib ketika berkhutbah membawa masalah Palestina, membawa masalah apa yang terjadi di Gaza hari ini. Imam ketika menjadi imam bawa kunut nazilah. Para penghafal Al-Quran yang termasuk keluarganya Allah. Begitu juga kata Syekh, an-nuzul fi syawari, turun di jalan. Kita tampakkan kepada masyarakat yang mungkin belum tahu, kita suarakan mengenai apa yang terjadi di Gaza hari ini. Yang turunnya kita jalan tadi, ketahui saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, menjadi kuat hati dan iman. Di sana ada saudara-saudara mereka yang ikut peduli dan merasakan apa yang mereka rasakan di Gaza saat ini. Baik, Alhamdulillah Ustadz Mulkana, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Syekh, kami silakan. Baik, wa akhiran nuridu minkum kalimatul ikhtitam nasiha atau mawa'iz lana ya Syekh qabla. إخواني في أتشي وفي أندونيسيا أولا أن يعودوا إلى الله ويتوبوا إلى الله حتى نحقق قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. وأيضا أنصح إخواني بأن نبقى دائما قضية فلسطين تبقى قضية حية، قضية القدس تبقى قضية حية فيكم وفي أولادكم وفي أجيالكم القادمة لعل نكون إن شاء الله تعالى الاستضافة. Baik. Dan terakhir saya menasihatkan kepada kita sebagai kalimat penutup dari beliau. Pertama-tama kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari segala jenis dosa kita sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan khabar dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurukum. Ketika kita menolong Allah dengan mengakui semua dosa-dosa kita, kembali kepada syariatnya, menegakkan segala perintah-perintahnya, niscaya pasti pertolongan dari Allah itu akan datang. Dan kemudian tetap menjaga bagaimana edukasi tentang Aqsa hari ini, tentang Palestina, tentang kaum muslimin dan perjuangan di sana kepada generasi-generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, agar kelak mereka akan menjadi generasi yang tumbuh dengan kecintaan kepada Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan ada di antara generasi kita yang menjadi pejuang di Palestina sana kelak. Kita mohon kepada Allah, kata Syekh, mudah-mudahan suatu hari nanti kita mampu kemudian bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan dari orang Israel. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Syekh Abu Abdullah At-Tamimi yang sudah memberikan informasi terkini bagaimana kondisi di Palestina saat sekarang ini. Dan Ustadz Mulkana juga terima kasih Ustadz sudah membersamai kita juga. Alhamdulillah, kami doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina dan juga dimanapun
keluarga-keluarga Islam dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih جميع إن شاء الله تعالى. Jazakumullah khairah.